Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, jami'ul hadirin wal hadirat, hafizakumullah wa ra'akum wa ballaghakum aqsa munakum. Bil khusus nakhussu bil dzikr, yang terutama yang kami hormati ayahanda kita Sayyidil Habib Ahmad bin Aidrus Al-Habsyi, mata'anallah bituli hayatihi fi afiyah wa abgahu manaran lil Islam wal muslimin. Para habaib yang hadir, yang barusan memberikan tausiahnya yang sangatlah indah, Al-Habib Hasan Jamal Al-Hamid, hafizahullah wa ra'ah wa ballaghahu aqsa munah. Segenap para habaib, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Sahibul Bait, aulad daripada Hadratus Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi, hafizahumullah wa ra'ahum wa ballaghahum aqsa munahum, dan yang lain-lain yang tidak bisa Al-Faqir sebutkan namanya, yang semoga insyaallah dalam lindungan Allah, dalam karunia Allah, dalam inayah dan rahmat dari Allah Ta'ala, dan segenap para hadirin yang mari bersama kita berniat ikhwan. Dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, semoga Allah Ta'ala menghantarkan kita ke perkumpulan yang lebih mulia lagi, di tempat yang paling mulia, di syurga bersama hamba yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saling kita tatap muka sekarang, walaupun mungkin tidak kenal nama, tapi kenal muka. Ini adalah suatu perjanjian. Bila mana salah satu di antara kita tergelincir kakinya di jembatan Shiratal Mustaqim, maka wajib bagi yang selamat untuk menolongnya. Dan itu adalah janji yang mulia dari tiap-tiap perkumpulan dan tiap-tiap perkenalan. Kalau seandainya perkumpulan tidak menghasilkan janji yang mulia itu, maka tidak usah berkumpul, maka tidak usah kenalan. Kita berkenalan demi nanti saling menolong di hari kiamat nanti. Dan begitulah kita niatkan pada majlis ini, ikhwani. Alhamdulillah, alhamdulillahi daimil ifdal, azimil nawal, al-mun'im bila misal, al-mubdi' bila zawal, walladhi juduhu daiman walam yazal hattal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal al-badril mutalal, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmahnya, limpahan hidayah dan taufiknya. Allah Ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, yang dipenuhi dengan malaikat, yang mana malaikat di sini membentangkan sayap-sayapnya karena senang melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di majelis ini. Dan di sini kita bersama mengenang nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Nikmat yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan ke alam semesta adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa angadhana min dhulmatin wa dayajiri ila nuri ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Alhamdulillah ikhwan, di sini kita bersama merayakan peristiwa yang sangatlah agung, yang mana semua alam semesta, ulwiyaha wa sufliyaha, semua menunggu-nunggu momen yang paling mulia itu. Momen apa? Momen kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiyul huda bahrun nada, mujliyus sada, mubidal ida, min kulli ghawin wa ghadiri, ba'idal mada, ma dhalla 'abdun bihi iktada, muzilar rada lil haqqi da'in wa amiri. Ikhwani, ketika Allah Ta'ala lahirkan sosok Nabi Muhammad, maka timbullah sosok Nabi yang asal, yang sebenarnya Nabi, dan sesungguhnya baginda telah dilantik menjadi Nabi, sedangkan Nabi Adam masih segumpal tanah. Dalam hadisnya baginda bersabda, kuntu nabiyan wa Adamu lamunjadilun fi tinatih. Hadhihi riwayah sahihah. Aku sudah menjadi Nabi dan Nabi Adam masih dalam keadaan segumpal tanah. Oleh karena itu ikhwan, sering kita mendengar hadis baginda bersabda, ulama ummati ka anbiya bani Israel. Ulama-ulama umatku, kata Rasulullah, itu mereka persis seperti nabi-nabi zaman Israel. Dalam ilmu balaghah ini namanya tashbih. Ini seperti ini. Pertanyaan, dari segi apa miripnya?
Kenapa ulama umatnya Rasulullah persis seperti nabi-nabi yang terdahulu? Apa persamaannya? Tahukah persamaannya apa? Mungkin kita dengar, ya mereka itu adalah pembawa syariat Allah, berdakwah di jalan Allah, bagus pemahaman itu. Namun ada pemahaman yang lebih tinggi, yang lebih indah. Tahukah apa itu, ikhwan? Baginda menyamakan ulama umatnya seperti nabi yang terdahulu karena mereka sama. Apa? Hanya sebagai wakil dan naib dari Rasulullah SAW. Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Nabi Isa, mereka hanyalah wakil, mereka hanyalah naib. Buktinya Allah Ta'ala nyatakan di Al-Quran. Allah Ta'ala ambil janji dari tiap-tiap nabi. Bila mana datang nabi akhir zaman, wajib atas kalian untuk beriman kepadanya. Berarti apa? Kalian hanya sekedar wakil dari nabi yang asli ini. Begitu pula ulama di umatnya Rasulullah SAW sebagai apa? Sebagai wakil dari Rasulullah SAW. Nah, ini adalah wajhus syabah antara para anbiya yang terdahulu dan ulama di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah Ta'ala munculkan sosok yang mulia ini, maka terhimpunlah kenabian zahir dan batin, khilafah zahirah wa batinah. Dengan apa? Dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semulia-mulianya waktu yang pernah dialami oleh bumi ini, masa ketika baginda berjalan di atas bumi ini. Wahai kata ikhwan, yang mana masa itu Allah Ta'ala menggunakannya sebagai bahan sumpahannya. Dan Allah Ta'ala tidaklah bersumpah melainkan dengan perihal yang agung. Allah Ta'ala berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. La'amruka, demi umurmu wahai Nabi Muhammad. Demi umurmu, iya demi umurmu, karena umurmu itu adalah waktu yang paling mulia di bumi. Dan umur baginda dimulai dengan apa? Dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman yang paling mulia zaman Rasulullah. Tempat yang paling mulia ya tempat Rasulullah. Kenapa Mekah menjadi mulia? Karena Ka'bah? Enggak. Mekah lebih menjadi mulia. Kenapa? Karena Mekah tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Madinah menjadi mulia karena apa? Karena Madinah tempat tinggal baginda SAW. Al-Imam Ibn Abdul Bar yahkil ijma', menceritakan sepakat ulama, sepakat tak ada khilaf dalam masalah apa? Bahwasanya tempat yang paling mulia di alam semesta sejagat raya, ya ikhwan, di manakah tempat yang paling mulia? Coba tebak di mana? Apakah di arsy-nya Allah tempat yang paling mulia? Apakah kursi di kursinya Allah? Apakah surga Firdaus? Oh enggak. Tempat yang paling mulia di alam semesta sejagat raya ada di dunia, di bumi. Di mana? Adalah kuburan Nabi Muhammad SAW. Dengan sepakat para ulama, ada apa gerangan? Tanah yang biasa, iya, tanah yang biasa itu lebih mulia daripada kursi dan arsy. Betul. Kenapa? Karena berdampingan dengan jasad yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam. Para umat Nabi yang paling mulia ya sahabat, karena mereka satu zaman mereka melihat Rasulullah SAW. Nah, makanya tadi kita dengar dari kalimahnya Habib Hasan Al-Hamid, semua kemuliaan itu bermuara ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama min khuluqin fil barriyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Setiap akhlak yang mulia pasti akan bermuara kembali ke Rasulullah. Setiap keberkahan pasti akan berpancar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran baginda membawa keberkahan yang luar biasa, ya ikhwan. Alam semesta menjadi barokah. Coba lihat, jangan jauh-jauh, bagaimana cerita siapa? Siti Halimah As-Sa'diyah. Siapa Siti Halimah As-Sa'diyah? Siapa gerangan Siti Halimah? Ibu susunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Halimah Sa'diyah merasakan keberkahan yang luar biasa dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika Siti Halimah datang jauh-jauh dari kampungnya Bani Sa'ad, dan memang budaya orang dulu, anak kecil diasuh di Badui. Biar apa? Biar fasih lisannya. Datang ibu-ibu susu untuk mengambil anak-anak bayi di Mekah. Semuanya mengambil bayi-bayi yang kaya-kaya. Tinggal Nabi Muhammad gak ada yang ngambil. Setiap orang mau nanyain, ini kenapa? Siapa ayahnya? Ayahnya sudah wafat. Oh berarti yatim? Iya yatim. Mereka gak mau ngambil Nabi Muhammad. Tinggal Siti Halimah yang datang telat memang. Siti Halimah datang telat karena menunggangi keledai yang kurus, makanya telat. Ketika Siti Halimah datang, yang ada cuma Rasulullah, dan dia tanya, siapa ayahnya? Ayahnya sudah wafat. Oh berarti yatim? Iya yatim. Kita nggak bakal ada upah daripada menyusui anak ini. Dia curhat sama suaminya, ini gimana? Masa iya kita pulang lagi ke daerah kita nggak membawa anak susu? Tapi kalau kita ambil anak ini kita nggak bakal dapat upah.
Coba kita lihat anaknya bagaimana. Maka datanglah Siti Halimah bersama suaminya ke rumah Rasulullah untuk melihat bayi baginda SAW. Dalam riwayat itu ikhwan, ketika Siti Halimah masuk ke kamar yang ada di situ Rasulullah SAW, yang dikatakan dalam sirah baginda waktu itu diselubungi dengan kain warna hijau dan ditutupi mukanya dengan selendang hijau itu. Ketika dibuka selendang hijau itu dari wajah Rasulullah, maka berpancarlah cahaya yang menerangi kamar itu, sehingga suaminya Siti Halimah bilang, waihaki ya Halimah, hadzal maulud huwa kullul munawal maksud. Wahai Halimah, ini anak luar biasa, ini yang semestinya kita ambil. Nggak apa-apa kita ambil walau nggak ada upah. Kenapa? La'allallah bi barakatihi yarhamuna, la'allallah bi barakatihi yanzilul ghaith lana, la'allallah bi barakatihi yarfa'ul madhalima anna. Itu doa-doanya suami Siti Halimah. Dibawalah Nabi Muhammad SAW oleh Siti Halimah ini, yang akhirnya apa? Keledai yang kurus tadi, yang datangnya telat, ketika dibawa di atasnya Rasulullah, digandeng oleh Siti Halimah, itu keledai jadi gemuk langsung ya ikhwan. Jadi gemuk dan cepat ngebut jalannya, sampai-sampai teman-temannya yang sudah duluan itu kalah sama Siti Halimah nih, keledainya nih kalah. Bingung teman-temannya, woi haki ya Halimah, amsiki atanaki anna ya Halimah, ini keledai yang tadi engkau datang, iya kok jadi gemuk sekarang, kok jadi cepat? Iya, kenapa? Karena di atasnya ada Rasulullah SAW. Kata ulama bilangnya, kalau kita lihat kenapa Siti Halimah mendapatkan keberkahan, ya karena Siti Halimah mengendong Rasulullah, karena Siti Halimah membawa Rasulullah. Tapi hakikatnya apa ikhwani? Hakikatnya kebalik. Sebenarnya apa? Siti Halimah lah yang digendong oleh Nabi Muhammad SAW. Siti Halimah lah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mendapat keberkahan yang luar biasa. 2 tahun baginda tinggal di Bani Sa'ad. Dalam 2 tahun itu berkata Siti Halimah dalam riwayat yang sahihah, apa ikhwan, dia bilang, dalam tempo 2 tahun itu orang-orang kalau tiap malam, kalau seandainya bulan purnama, yaitu lampunya, kalau enggak mereka pakai lilin. Tapi kalau kami di rumah kami ada lampu yang lebih terang dari semua itu, dan kami enggak butuh bulan purnama wala lilin. Kenapa? Karena di rumah kami ada wajah Nabi Muhammad SAW. Terang benderang rumahnya selama 2 tahun itu, dan terkenal di daerahnya itu rumah Siti Halimah terang. Dalam riwayat juga dikatakan apa? Siti Halimah ini punya kambing. Kalau dia menggembala kambing, itu kambingnya pulang gemuk-gemuk. Teman-temannya waktu ngembala kambing pulangnya kurus-kurus. Teman-temannya bilang, Halimah, ente ngembala di mana? Rumput mana yang kambingmu makan ini? Kok aneh, kambingmu gemuk-gemuk semua. Coba bila mana engkau menggembala kambing, kami mau bareng, biar makan bareng-bareng di tempat yang sama, biar pulang gemuk. Tapi tetap ya ikhwan, kambing Siti Halimah pulang gemuk-gemuk, kambing yang lain pulang kurus-kurus. Bukannya perihal makan apa atau di mana makannya, akan tetapi perihal siapa yang ada di dalam rumah itu, Nabi Muhammad SAW. Keberkahan yang luar biasa yang didapat oleh Siti Halimah. Kenapa ikhwan? Kenapa Siti Halimah dapat kayak gitu? Jawabannya karena di rumahnya ada Rasulullah SAW. Ini ikhwani, wallahi, demi Allah, momen seperti Siti Halimah senantiasa akan terulang untuk selama-lamanya bagi mereka yang membawa Rasulullah ke rumahnya. Bila mana engkau bawa Rasulullah ke rumahmu, maka engkau akan melihat terang benderang rumahmu, enggak perlu lampu lagi. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ilas suruji. Setiap rumah yang engkau tinggal di situ enggak perlu lampu. Wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Kalau orang sakit dijenguk oleh Rasulullah langsung sembuh, enggak perlu dokter. Begitu ya ikhwan. Lalu apa? Dalam qasidah itu kita baca, wajhukal maimun hujjatuna yauma ya'tin nasu bil hujaji. Wahai Rasulullah, wajahmu yang mulia itu adalah hujjah kami, pedoman kami, andalan kami. Ketika nanti di hari kiamat orang-orang datang dengan andalan-andalannya. Ada orang datang di hari kiamat ngandalin amalnya banyak. Ada orang ngandalin ilmunya banyak. Kalau kita ngandalin apa ya ikhwan? Kita punya amal apa? Amal kita. Kita punya ilmu apa? Boro-boro punya ilmu. Imam Syafi'i yang ilmunya luar biasa, beliau berkata, uhibbus salihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku demen sama kaum salihin walaupun aku bukan dari golongan mereka. Kenapa? Harapan aku semoga aku mendapatkan dari kaum salihin syafaatnya. Syafi'i,
Engkau punya ilmu kan luar biasa. Enggak. Itu bukan andalanku. Yang aku andalkan adalah cintaku kepada para sholihin. Itu yang aku andalkan. Ikhwani, mari kita andalkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Wajhukal maimun hujjatuna yauma ya'tin nasu bil hujaji. Maka lahirkanlah Rasulullah di rumahmu. Lahirkanlah Rasulullah di hatimu, lahirkanlah Rasulullah di matamu, lahirkanlah Rasulullah di telingamu, maka engkau akan melihat apa yang didapatkan oleh Siti Halimah dan lain sebagainya. Keberkahan Rasulullah banyak ya ikhwan. Keluar air dari sela-sela jari jemari baginda sallallahu alaihi wasallam, iya kan? Dalam cerita itu Sayyidina Anas bin Malik menceritakan, ma'ruf, kami waktu itu lagi di perang dan kehabisan air. Akhirnya Nabi SAW menyuruh sahabat untuk ngumpulin mana nih yang punya air yang masih ada. Dan baginda meletakkan tangannya di dalam air itu, semua minum. Ada tabi'i yang bertanya, kalian berapa waktu itu? Sayyidina Anas bilang, kalau seandainya kami 7.000 atau 70.000 atau 7 juta, semua pasti akan minum. Kenapa? Karena keluar air dari sela-sela jari Rasulullah SAW. Dalam ilmu fikih dikatakan kan, itu air yang paling mulia tuh. Bukannya telaga Kausar, bukan, kalah masih. Air yang keluar dari jari Rasulullah semulia-mulianya air. Wa afdalul miyahi ma'un gad naba' min baini asabi'in nabiyil muttaba'. Wa hakadha ikhwani. Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari pernah ngundang Rasulullah di perang Khandaq. Dia tengok baginda 3 hari nggak makan. Waktu nyangkul parit untuk menahan musuh jangan sampai masuk ke Madinah, atas usulannya siapa? Sayyidina Salman Al-Farisi. Gitu. Akhirnya apa ikhwani? Nabi juga gotong royong nyangkul itu biar gede paritnya. 3 hari ikhwan nggak makan, sampai baginda SAW mengganjal perutnya itu dengan batu. Sahabat pakai 1 batu. Ketika mereka melihat Rasulullah SAW sudah mengganjal 3 batu di perutnya, Sayyidina Jabir bin Abdullah bilang, wah nggak tega. Dan kebetulan rumahnya beliau dekat Khandaq itu, sampai sekarang masih ada bekasnya di Madinah. Apa yang terjadi? Sayyidina Jabir pulang ke rumah, bilang sama istrinya, kita ada makanan nggak sekarang? Ada kambing kecil tuh, sama juga ada gandum. Ya sudah, ente masak, ane undang Rasulullah. Ini cukup berapa? Ini cukup cuma buat 2-3 orang. Ya sudah, ane undang Rasulullah sama 2 temannya. Insya Allah cukup. Yaudah, kita sembelih, kita masak. Mulailah istri Jabir masak, dan Sayyidina Jabir datang ke baginda, ya Rasulullah, di rumah ada sedikit makanan. Ini ikhwan hadis sahih yang meriwayatkan banyak, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Hakim fil Mustadrak wa ghairuhum. Ketika itu apa? Baginda akhirnya, apa yang kau buat Jabir? Ada Rasulullah, ada sedikit kambing kecil dan juga sedikit gandum. Langsung baginda SAW meneriakkan, "Wahai Yohanes, wahai para hadirin semua yang di sini," yang lagi nyangkul nih ceritanya di perang Khandaq, "semua kalian dijamu oleh Jabir." Sayyidina Jabir bingung. Ya Rasulullah, bukan semuanya, 3 orang. Kata Sayyidina Jabir, ini gimana kalau datang kasih makan apa? Tenang, semuanya, tafadhol, semuanya ikut. Ya Rasulullah, 3 orang, enggak, semuanya. Bingung Sayyidina Jabir, gimana? Datanglah semua sahabat. Bayangin berapa ya ikhwan? 3.000 dalam ceritanya itu. Datang semua sahabat berbondong-bondong. Nah, pas depan rumahnya istrinya yang bingung. Ini Jabir gimana? Tadi kita bilang buat 3 orang, ya 3.000. Datang Sayyidina Jabir, istri marah-marah, enggak lah, bukan aku yang ngundang, Rasulullah yang ngundang. Apa yang terjadi ikhwani? Baginda SAW masuk ke rumah Sayyidina Jabir dan minta, mana masakanmu? Biar aku yang menuangnya, ikhwani. Mulai baginda SAW menuang masakan itu. Dan baginda menyuruh sahabat untuk makan dafa'at, rombongan-rombongan. Masuk dalam riwayat 7-7 dan riwayat 10-10. 7 orang makan, selesai, 7 lagi, masakan selesai, 7 lagi makan. Dan baginda sendiri yang mencedok makanan-makanan itu. Sampai apa yang terjadi? Semua sudah makan dan semua sudah kenyang. Tinggal siapa? Tinggal Sayyidina Jabir sama Rasulullah SAW sama As-Siddiqul Akbar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, sekarang sudah, baru baginda SAW buka wadah daripada tempat masaknya Jabir. Tahu-tahu didapatkan masakannya masih utuh. Baru makan dari Sayyidina Jabir. Nah, ini cerita sampai sini sering kita dengar ya. Dan banyak di kitab-kitab sirah. Tapi dalam cerita ini ada cerita lagi yang mungkin jarang kita dengar. Dahulu kami mendengar dari beberapa guru kami di Tarim, yang mereka mendengar dari Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi, sahibul Maulid. Tahu-taunya tambahan dari cerita ini tertera dalam kitab Tarikh Al-Khamis fi Anfas Nafis Al Husain Al-Bakri, walaupun dengan sanad yang sangat dhaif, tapi diceritakan ikhwan. Kalau kita kembali sekarang ke cerita Jabir yang tadi.
Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari ketika datang ke rumahnya dan melihat ada kambing kecil, dia nyembelih kambing dan nyuruh istrinya untuk masak. Ketika itu Sayyidina Jabir bin Abdullah punya 2 anak yang kecil. Anak kecil lihat abahnya nyembelih kambing, habis itu ditinggal sama abahnya mau ngundang Rasulullah SAW. 2 anak kecil nih bilang kakak sama adik, seru juga ayo kita main sembelih-sembelihan. Main apaan? Main sembelih-sembelihan. Ya sudah, jadi gimana? Yaudah, si kakak bilang sama si adik, ya ente jadi kambing, anak jadi abah. Ya sudah. Tadi mereka lihat gimana abahnya nyembelih kambing itu kan, diikat. Si kakak ngikat adiknya akhirnya. Diikat tuh adik. Dan bener pisaunya masih di situ, diambil pisau. Mau main sembelih-sembelihan, malah nyembelih beneran. Allah. Akhirnya si kakak nyembelih si adik. Kiranya mainan. Ketika si kakak melihat si adik dalam keadaan sakaratul maut, serem, shock dia, bingung dan takut. Saking takut dan bingungnya, dalam riwayat itu dia berjalan sampai jatuh dan wafat juga akhirnya. Dua-duanya wafat. Si adik wafat karena sama kakaknya. Yang kakak wafat karena jatuh melihat adiknya yang dalam sakaratul maut kayak gitu. Apa yang terjadi, ikhwan? Istrinya Sayyidina Jabir yang lagi masak, teman dia luar biasa senang karena Rasulullah akan datang ke rumahnya. Antum bayangin aja ya, kalau seandainya ada tamu yang mulia, guru kita, idola kita datang ke rumah kita, senang nggak? Senang luar biasa. Ini bayangin bagaimana keadaan istrinya Sayyidina Jabir ketika rumahnya mau dikunjungi Rasulullah, senang luar biasa. Dia mulai, mana nih bocah 2 kok nggak ada suaranya, datang. Pas dia lihat satu anaknya disembelih, yang satu mati, dua-duanya mati. Sedih luar biasa, tapi kesedihannya tertutup karena kesenangan atas kedatangan baginda Rasulullah. Diambil 2 bocah itu dan dimasukkan ke kamar, ditutup. Dan dia nggak mau ngabarin suaminya, biar baginda datang, biar baginda makan, orang sudah pulang semua baru dia kabarin. Dalam cerita itu, ikhwan, ketika baginda Rasulullah datang dengan Sayyidina Jabir dan mulailah sahabat makan sampai sudah selesai semua, tinggal Nabi SAW sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq sama Sayyidina Jabir baru mau makan. Maka datanglah malaikat Jibril. Galia Muhammad, Allah Ta'ala memerintahkanmu jangan engkau makan makanan ini kecuali dengan keluarga Jabir semuanya. Panggil tuh 2 anak. Baginda nanya, Jabir engkau punya anak? Iya. Mana kita makan bareng? Ya akhir. Sayyidina Jabir nggak tahu menahu. Dia datang ke istrinya, Fulanah, mana bocah-bocah? Yuk kita makan bareng. Bingung istri itu. Bingung ngomongnya gimana. Si istri bilang, wahai Jabir, terjadi musibah. Apa yang terjadi? Pas ente nyembelih tadi itu anak akhirnya nyembelihan, dua-duanya mati akhir ceritanya. Nggak percaya, tadi ada kok. Ya tadi ada, sekarang sudah wafat. Ente taruh mana sekarang? Ane taruh dalam kamar. Ya sudah. Jabir masih belum percaya nih ceritanya. Masa iya? Pas dibuka kamar itu, yang istrinya sendiri meletakkan 2 jenazah itu, ikhwan. Ketika dibuka itu kamar, mereka mendapatkan 2 anak itu lagi bermain. Lagi main 2 bocah itu. Jabir bilang, nah inti yang berarti kalau bahasa Jakartanya ngawur ngidul. Inti berarti ngigo. Ini ada bekhair 2 orang nih. Istrinya bingung. Kayak kalau kita filmin berarti istrinya tuh apa tuh namanya? Ngocok-ngocok mata. Ini bener ini. Bener ini. Masa iya? Tadi dia sendiri kan yang naruh. Ya sudah, yang penting Rasulullah SAW mau makan sama kita. Ya bismillah bareng-bareng. Ya akhirnya 2 anak itu datang makan dengan Nabi SAW. Akhirnya apa yang terjadi, ya kawan? Akhirnya Jibril lah yang mengabarkan Rasulullah keadaan yang sebenarnya. Sebenarnya wahai Rasulullah, ini anak wafat, dua-duanya benar. Yang diceritain oleh istri Jabir itu benar. Tapi apa? Berkat kedatanganmu ke rumahnya, Allah Ta'ala muliakan rumah Jabir, Allah Ta'ala hidupkan kembali 2 anaknya itu. Berkat apa? Berkat Rasulullah berkunjung ke rumah Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Nah begitu ya kawan. Kalau Rasulullah berkunjung ke rumah kita, ente meminta apa dari Rasulullah? Gitu. Seandainya Rasulullah datang kepadamu, apa yang kau akan katakan kepadanya? Ya Rasulullah, hidupkanlah hati kami yang mati. Kalau anak Jabir hidup kembali berkat kedatangan Rasulullah, maka semoga dengan maulid ini hati kita akan hidup kembali, ikhwan. Amin ya rabbal alamin. Hidup dalam cinta Rasulullah, fana dalam cinta Rasulullah. Benar-benar mengorbankan semua yang kita punya untuk Rasulullah. Engkau punya apa?
Punya harta yang paling murah ikhwan, paling murah harta. Yang paling mahal engkau punya adalah waktu. Korbankan waktumu untuk Rasulullah. Pikiran, korbankan pikiranmu untuk Rasulullah. Hati dan cinta, yang paling mahal engkau punya cinta. Berikanlah cintamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah hatimu dan jantungmu untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Engkau akan mendapatkan balasan yang luar biasa. Dahulu ada seorang solihin. Kalau orang solihin sampai-sampai kadang-kadang kehidupan di alam arwah mereka menembus sampai-sampai dialami oleh alam asbah, alam jasad mereka. Bukan ada gurunya guru kita. Walhamdulillah sempat juga kita bersama dengan beliau dan kita menimba sedikit daripada ilmu Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Hariri. Hadal imam azimul hal. Di akhir hayatnya beliau sakit. Beliau orang Yaman, Yafi'. Ketika beliau dibawa ke rumah sakit Aden untuk dioperasi jantungnya. Jadi dokter-dokter sebelum ngoperasiin Syekh Muhammad ini scan dulu kan, di-scan, diperiksa. Apa yang terjadi? Pas di-scan, mereka pada bingung dan takjub. Kenapa? Jantungnya mana? Ini orang kok nggak ada jantung, tapi bernafas hidup. Jantung nggak ada. Ketika Syekh Muhammad sadar Syekh Muhammad, datang dokter. Ya Syekh, ini scan kayaknya rusak. Kenapa? Kita tadi scan, kau punya jantung nggak ada. Syekh Muhammad bilang enggak, scan itu nggak rusak. Emang jantungannya nggak ada. Kok bisa? Ya jantungannya ini taruh di Madinah sama Nabi Muhammad SAW. Tuh, ini sudah kasih jantungannya ke Rasulullah SAW. Dokternya bingung. Kalau gitu gimana kita ngoperasi? Oh, kalau inti mau operasi sudah, antara nih bawa sebentar jantungannya. Yaudah malam nih ente operasi, insya Allah jantung sudah ada. Untuk malam ini aja. Aku kembalikan jantungku ke sini, kemudian aku serahkan lagi ke Rasulullah SAW. Benar, pas di malam itu ikhwan mereka scan lagi, jantungnya ada. Baru dioperasi. Nah ini dah keadaan para solehin. Benar-benar menyerahkan semua yang mereka punya untuk Rasulullah SAW. Imam Haddad berkata dalam qasidah yang sangat indah. Dengarin ikhwan. Ya rahilan, in ji'ta wadil munhana, fahtud bihi, wanzil ala kanzil ghina. War'adh dhimama lijiratin hallau bihi, wanshud fuadan dha'a fi dzakal fina. Wahai orang-orang yang mau naik haji, bila mana engkau melewati wadil munhana, wadi dekat Madinah, fahtud bihi, maka singgahlah di situ. Wanzil ala kanzil ghina, dan turunlah engkau untuk menjadi tamu dari seorang yang sangat dermawan. War'adh dhimam, dan ingatkanlah kepada orang itu untuk senantiasa menjaga perjanjian antara aku dengannya. Lijiratin hallau bihi, ingatkan sang tetangga itu, maksudnya Nabi Muhammad SAW, bahwasanya aku senantiasa menjaga janjiku dengannya. Dan wanshud fuadan dha'a fi dzakal fina, dan carilah hatiku yang memang sudah hilang di padang sana, kata Imam Haddad. Was'alhumu billah alla yaqta'u hablal muhibbil mustahami wa injana, dalam syairnya itu. Dan bilangin tuh kepadanya, kepada sang kekasih yang engkau turun menjadi tamunya, bilang kepadanya, wahai yang mulia, jangan engkau putuskan tali antara aku dengannya, walaupun aku ini sudah menjauh, walaupun aku ini sudah salah, walaupun aku ini sudah mendolimi diriku sendiri, tapi demi kemuliaanmu ya Rasulullah, jangan engkau putuskan tali ini. Itu kata Imam Haddad. Mulia kiramal hayy, hal min zawratin lima ridi hajrin, apakah bisa engkau sedikit berziarah kepadanya, ia yang telah habis dagingnya, kurus menjadi tulang. Kenapa? Karena dimakan, digerogoti oleh cinta kepadamu Nabi Muhammad SAW. Nah begitulah ikhwan, begitulah para solehin. La ilaha illallah. Kalau kita mengenang cintanya para solehin, luar biasa. Cintanya para solehin kepada guru-guru mereka, kepada solehin, kepada Nabi Muhammad SAW. Juga Imam Haddad berkata, ahibbata galbi, wahai para kekasihku. Ini kita bilang kayak gini ke Rasulullah, wahai Rasulullah. Kita bilang kayak gini ke guru-guru kita, ke masyaikh kita, ke Sidi Abdul Qadir Al-Jailani, ke Sidi Al-Faqih Al-Muqaddam, ke Sidi Abdurrahman As-Sagaf, ke semua masyaikh kita. Ahibbata galbi, wahai para kekasih hatiku. Hal li ayyamin alladhi madat bidhatil bain
idnun bi raj'ati. Faqad tala al-bu'du wa amtadda waqtuhu wa tala intidhari hajjatan ba'da hajjati. Taraw tajma'ul ayyam baini wa bainakum wa ahdha bikum qabla ta'ti maniyati. Fawa asafa in muttu qabla an ara wujuhan 'alaiha nuru ilmin wa khasyiatun. Wahai para kekasihku, apakah akan datang satu harapan, satu hari nanti kita akan bertemu kembali, kita akan bersama kembali, kita akan duduk bersama kembali? Apakah akan ada takdir Allah mentakdirkan kita bersama kembali? Pertanyaan, kenapa? Karena mereka telah bersama, maka mereka merindukan kebersamaan itu, ya ikhwani. Mereka telah bersama menyicipi keindahan kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Anas bin Malik, walaupun beliau ini khidmat kepada Rasulullah sekian tahun lamanya, tapi tetap kemana-mana bawa apa? Bawa rambut Rasulullah SAW. Gak mau lepas dari rambut Rasulullah. Ini kebersamaan. Bahkan beliau wasiatkan, kalau aku mati, letakkan 3 helai rambut ini di dalam mulutku. Aku bawa ke kuburan. Pokoknya sama Nabi Muhammad SAW. Gak mau lepas dari Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Anas, beliau berkata, yang jarang itu riwayat disebutkan, ma min lailatin illa wa ana ara fiha habibi. Tidaklah aku melewatkan suatu malam melainkan aku mimpi kekasihku Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu ikhwan, la ilaha illallah. Semoga Allah Ta'ala satukan kita dengan baginda SAW. Allah Ta'ala satukan jiwa kita dalam jiwa baginda SAW. Allah Ta'ala fanakan sifat kita dalam sifat Nabi Muhammad SAW. Allah fanakan af'al kita dalam af'al Nabi Muhammad SAW. Wa tafna dzawat fi dzat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan kita di sini mengenang Qutbul Auliya Sidil Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Syekh ya Muhyiddin ya dzal ulu wat tamkin hayya bi gharah dzal hin. Kata Syawah dalam Qas'at Asal, wahai Syekh Muhyiddin Abdul Qadir, ya dzal ulu wat tamkin hayya bi gharah dzal hin, ayo tolong kami sekarang Sidi, hayya bi gharah dzal hin. Kata beliau, ya Syekh ahlillah, wahai guru dari semua ahlullah. Wahai kata mereka bertawasul dengan mereka. Mari kita di sini bertawasul dengan Sidi Syekh Abdul Qadir Jailani, bertawasul dengan masyayikh kita, sahibul hawl Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi, dengan masing-masing punya gurunya, bertawasul dengan gurunya, bertawasul dengan sanad rantai keilmuannya sampai Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala melahirkan Rasulullah di jiwa kita, melahirkan Rasulullah di rumah kita, mewujudkan Rasulullah di setiap sanubari kita, membangun rumah dan istana yang istimewa buat Rasulullah di dalam lubuk hati kita, sehingga kita bisa merasakan kebersamaan yang indah dengan Rasulullah, merindukan kebersamaan itu, dan tidaklah kita putus dari Rasulullah di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Ta'ala mengkaruniakan mata yang hadir di majlis ini untuk melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami sebelum kami melihat baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan nyata, ya Allah, bukan hanya di mimpi. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah kepada sosok baginda sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kami kebersamaan dengan baginda, dan jangan sampai baginda luput dari pandangan kami tarafata ain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warham walidina warham mautana warham masyayikhna wa khususan sahibul hawl Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi, warham jami' masyayikhna wa jami' salasil isnad wa jami' salasil isnadina ila nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agir aynahum bina warfa' kullal hijab wa'dhan bi fathil bab wadkhilna fi dhimnil ahbab ya fattah ya wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man wafaqa ahlal khairil khair wa a'anahum alaih, وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.